Hai adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabar? Kembali lagi, Kak Fani mengundang adik-adik untuk bisa beribadah bersama dalam IHMPT online pada pagi hari ini. Ayo, siapkan Alkitabnya dan pastikan kalian berada di tempat yang nyaman untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Jangan lupa, mari kita siapkan hati dan pikiran kita mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik dimanapun kalian berada. Salam sehat dan semangat selalu. Hari ini kita kembali di ibadah PT Shalom Depok pada tanggal 22 November 2020. Walaupun ibadahnya masih online, ada sukacita kan ya di sini? Iya nggak Kak Fani? Pastinya ada dong Kak Abel. Dan sukacita yang dirasakan di sini Kak, dirasakan juga nih oleh adik-adik yang ada di rumah. Maka dari itu, untuk menambah sukacita yang dirasakan, kita akan belajar bersama nih Kak tentang firman Tuhan juga. Yes Kak, firman Tuhan hari ini tentang Rasul Paulus Kak. Tapi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Kak Jerry ya nanti. Betul Kak, Kak Jerry sebagai pelayan firman hari ini. Kak Brandon dan Kak Hosea akan menjadi pemusik. Sedangkan kami berdua, Kak Abel dan Kak Fani sebagai liturgos. Wah, seru dan sangat memberkati pastinya nih Kak ibadahnya. Yuk adik-adik, untuk memasuki ibadah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri untuk bersama menyanyikan Kidung Muda-Mudi 26 dalam nama Yesus. Dinyanyikan 2 kali ya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk hari ini, hari baru Bapa, di mana kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Berkati masing-masing kami Tuhan yang akan mengikuti ibadah IHMPT online pada pagi hari ini Tuhan. Berkati juga untuk pelayan firman, pemusik, liturgos, dan setiap pihak Tuhan yang boleh terlibat di dalam IHMPT online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, puji-pujian yang boleh kami naikkan dan juga firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama, boleh menjadi berkat dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian bagi Allah menurut Mazmur 15 ayat 1-5 yang menyatakan. Shalom, mari kita baca Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 15 ayat 1-5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlalu tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan,
yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makam riba, dan tidak menerima suap lawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah bacaan Mazmur Pujian. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kak Jerry udah siap nih untuk membawakan firman Tuhan. Adik-adik juga sudah siap kan? Mari duduk manis dan siapkan Alkitabnya untuk kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum belajar firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 402, bait 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Hai, selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Mari kita siapkan Alkitab kita. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 11. Kakak ulangi, dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau Alkitab kita sudah terbuka, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang kami bisa nikmati, berkat-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan di pagi hari yang indah ini, kami bisa beribadah bersama. Tuhan, kami mohon, berikan kami hikmat-Mu agar kami paham dan mengerti dengan apa firman yang akan kami baca, dan juga dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami bisa berlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berfirman-Lah karena kami siap untuk mendengarkannya. Juga berkati kami Tuhan, khususnya hamba yang mau memberitakan firman, berikanlah hikmat, kekuatan, agar sungguh Tuhan apa yang keluar itu semuanya berasal daripada-Mu. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak sanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan.
pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Dan berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Haleluya. Ada cerita singkat yang mau kakak sampaikan kepada kalian sebelum kita masuk dalam perikop bacaan kita hari ini. Suatu hari ada seorang remaja seperti kalian, sebut saja namanya Bidu. Si Bidu ini anaknya sederhana dan tidak berasal dari keluarga yang kaya raya. Namun Tuhan sungguh baik dan membuat dia menjadi luar biasa dengan talenta bermain musik yang dianugerahkan untuk dia. Bidu pun dengan ungkapan syukur kepada Tuhan mengajukan diri untuk bisa pelayanan di gereja, menjadi seorang pemusik di ibadah. Singkat cerita, di sekolahnya Bidu juga ada rokris. Bagi yang belum tahu rokris itu adalah rohani Kristen untuk murid-murid beragama Kristen di sekolah negeri. Bidu pun juga punya teman sekolah yang ternyata adalah temannya dia di gereja. Temannya itu tahu kalau Bidu bisa bermain musik dan meminta Bidu untuk bermain musik di ibadah rokris di sekolah. Bidu dengan senang hati mau menerima tawaran temannya untuk jadi pemusik. Akan tetapi yang bisa bermain musik di sekolah itu bukan hanya Bidu. Ada juga anak-anak yang lain yang bisa bermain musik di kalangan rokris sekolahnya. Singkat cerita, karena Bidu itu orangnya rajin, hampir tidak pernah menolak tugas pemusik yang dipercayakan padanya. Dia pun jadi lebih sering dijadwalkan untuk bermain musik di rokris sekolahnya. Kalau kalian sudah bisa menebak, yang terjadi selanjutnya adalah timbullah iri hati dari beberapa temannya si Bidu. Mulai dari teman-temannya Bidu yang sesama pemusik tidak mau mengobrol dengan Bidu, tidak mau berteman lagi dengan Bidu, sampai dengan menjelek-jelekan si Bidu. Permainan musik si Bidu ngebosenin. Bidu itu main musik di ibadah karena ingin kelihatan keren. Dia itu sombong. Dia itu ini, dia ini nih gitu, ini itu dia, apa-apa dia. Kalian bisa kebayang lah apa yang dirasakan oleh si Bidu saat kondisi seperti itu. Kurang lebih seperti cerita si Bidu. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus saat dia menjalani pelayanannya yang dipercayakan Tuhan di kota Korintus. Pada saat Rasul Paulus mau dengan segenap hati dan sukacita untuk melayani Tuhan, dalam hal ini menceritakan firman Tuhan ya, tantangannya banyak sekali, serius banyak. Kakak tidak bisa sebutkan satu persatu karena itu perlu waktu yang lebih. Tapi dari perikop bacaan kita saat ini yang berjudul Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru, ada satu contoh tantangan dari cerita ini yang bisa kita ketahui dan kita pelajari. Terlebih khusus untuk ucapan dan tindakan Rasul Paulus dalam menghadapi tantangan yang ada. Dalam berikut, ada 3 poin yang kakak bisa dapatkan untuk kita pahami. Nomor 1, Rasul Paulus itu rendah hati. Dari mana kita bisa tahu kalau dia itu rendah hati? Mari, kakak akan bacakan untuk kalian di ayat yang kelima.
Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kakak ulangi, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Maksudnya, Rasul Paulus itu dengan teman-temannya sesungguhnya tidak akan pernah bisa melakukan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Tetapi, karena Tuhan Yesus mengasihi mereka, Tuhan pun selalu menyertai mereka melalui Roh Kudus. Roh Kudus memberi kekuatan fisik mereka, pikiran mereka, hati mereka, sehingga semua pelayanan mereka selalu berhasil. Jadi, mereka bisa tetap melayani di tengah tantangan yang ada. Hanya karena keajaiban dari Tuhan, itu maksud dari Rasul Paulus. Dia tidak berkata, gue itu ya bisa pelayanan selama ini bersama teman-teman gue karena gue pintar dan kuat untuk hadapi setiap tantangan. Tidak. Rasul Paulus tidak mengucapkan hal yang membuat dia sombong. Disitulah kunci ketulusan Rasul Paulus. FYI, for your information adik-adik, salah satu tantangan yang dihadapi mereka adanya nabi-nabi palsu yang mau menjatuhkan Rasul Paulus dan teman-temannya. Dimulai dari menjelek-jelekkan Rasul Paulus dengan beranggapan bahwa Paulus memuji diri sendiri, mengajak jemaat untuk berpikir bahwa Paulus itu sombong, dan melayani jemaat hanya untuk dipuji banyak orang, yang pada akhirnya akan mengakibatkan permusuhan, saling membenci antar jemaat maupun terhadap Rasul Paulus sendiri. Maka dari itu, salah satu hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah menulis surat di 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 ini. Maka dari itu, salah satu hal yang dilakukan oleh Paulus adalah menulis surat di 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 dan tertuju kepada jemaat Korintus di saat itu. Nomor 2, Allah itu sangat mengasihi kita semua. Allah itu sangat mengasihi manusia. Kita bisa ketahui itu dari hal bersejarah yang pernah terjadi, yang pasti kita semua tahu. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi kita, manusia. Yang berdosa karena suka bohong, yang berdosa karena suka membantah orang tua, yang berdosa karena suka mencuri jawaban saat ujian, dan masih banyak lagi. Sedikit perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang kakak lihat dan pahami, yaitu perjanjian lama sangat banyak peraturan dan sangat ketat. Kalau kita ingat 10 hukum Taurat, sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang bisa taat terhadap hukum Taurat. Dan bila melanggar, Tuhan Allah akan menghukumnya. Dan hukumannya sangat berat bagi manusia. Sungguh sangat berat. Banyak contoh cerita penghukuman dari Allah di perjanjian lama. Sedangkan perjanjian baru, Tuhan menggenapi 10 hukum Taurat yang ada dengan hadirnya Sang Juru Selamat Tuhan Yesus ke dunia. Hukum Taurat itu tetap ada untuk membawa kita ke dalam hidup yang benar. Dan Tuhan Yesus hadir membawa pengampunan dosa dan mengajarkan kasih bagi kita yang percaya kepadanya. Sedikit tentang perbedaan di antara perjanjian lama dan perjanjian baru diungkapkan oleh Rasul Paulus dari ayat 7 sampai dengan 11. Hukum Taurat itu penting, tapi lebih penting lagi dengan hadirnya Tuhan Yesus yang menggenapi hukum Taurat tersebut. Dan hal ini tidak mudah untuk disampaikan kepada jemaat Korintus. Maka dari itulah, Paulus bicara Tuhanlah yang mampukan mereka untuk menjadi pelayan-pelayan di perjanjian baru.
Mengapa sulit? Karena di masa itu, nabi-nabi palsu dan sebagian jemaat di Korintus masih ada yang menggunakan dan sangat percaya dengan hukum Taurat. Belum mengenal Tuhan Yesus yang membawa pengampunan, yang mengajarkan kasih. Nomor 3, kita berkomitmen untuk jalani hidup bagi Tuhan Yesus. Seperti Rasul Paulus, ketika dipercayakan sebuah tanggung jawab, dia lakukan dengan ungkapan syukur dan memberikan yang terbaik yang dia bisa. Dia sadari ini tidak mudah, tapi dia tidak berhenti. Kakak ulangi, dia tidak berhenti sekalipun itu tidak mudah. Dengan tulus, dia bisa melayani untuk membantu banyak orang mengenal nama Tuhan. Kesimpulannya, seperti cerita si bidu, ketika dia menyadari akan talenta yang Tuhan titipkan untuk dia mau mengucap syukur dengan menggunakan talentanya untuk membantu banyak orang dimanapun bidu berada. Dimanapun bidu berada, itu yang perlu kita ingat. Dia tulus mau melayani sekalipun banyak tantangan di sekitarnya. Begitu juga dengan firman Tuhan hari ini. Paulus dengan tulus mau melayani jemaat Korintus, bukan untuk kesombongannya atau untuk apapun, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus yang begitu amat baik bagi umat manusia. Sekali lagi, sekalipun banyak tantangan yang dihadapi, baik si bidu maupun Rasul Paulus, hal yang bisa kita dapat, kesimpulan ini yang bisa kita tarik adalah apapun. Kakak ulangi kata-katanya. Apapun hal positif yang bisa kita lakukan, berpikirlah bahwa kita melakukan itu semua untuk Tuhan Yesus. Karena apapun hal positif yang bisa kita lakukan untuk membantu banyak orang, dan itu sudah terjadi, itu adalah kehendak Tuhan Yesus untuk kita lakukan sebagai bentuk pelayanan kepada Dia. Melayani Tuhan Yesus di dunia ini bukan hanya menjadi pendeta, bukan hanya menjadi majelis, pemandu lagu, ataupun pemusik di gereja. Namun, apapun talenta yang Tuhan titipkan untuk kita bisa kerjakan, itu adalah pelayanan kita untuk Dia sebagai anak-anak Tuhan di dunia. Amin. Yuk, kita bersama tutup semua ini di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau tahu Tuhan kami banyak kekurangan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar sungguh dengan kekuatan-Mu, dengan hikmat-Mu, kami bisa menjadi berkat, kami bisa berlakukan firman yang kami pahami, agar sungguh kami bisa taat dan menjadi berkat bagi banyak orang, taat kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami jika masih ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seminggu ke depan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat melanjutkan ibadah ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Jerry yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, ingat ya, kerendahan hati seorang Rasul Paulus harus kita contoh nih. Yes Kak Fani, dalam melayani Tuhan Yesus, kita harus bisa rendah hati, tidak sombong dan berkomitmen Kak. Karena sekecil apapun pelayanan kita, tetap Tuhan berkati loh adik-adik. Mari adik-adik, kita bersama mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan dan merespon firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 50, bait pertama dan bait kedua, Perubahan Ajaib.
Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api-Rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Warta PT hari ini ada apa aja ya? Yuk didengar dan disimak bareng ya adik-adik. Warta PT hari ini, Minggu 22 November 2020. Yang pertama, Kak Fani mau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Kak Jerry dan juga kakak-kakak yang sebagai pemusik dan liturgos pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kakak-kakak sekalian. Yang kedua, selamat ulang tahun untuk kakak-kakak serta adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan Yesus memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam pertambahan usia kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, kakak layan mengharapkan adik-adik memberikan saran dan kritik yang dapat adik-adik akses melalui link ini ya adik-adik. Jangan lupa. Dan yang terakhir, yuk adik-adik jangan lupa setiap hari kita bersateduh bersama-sama dalam SPT dari Senin sampai dengan Sabtu, supaya kita boleh semakin mengerti apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Dan yang terakhir, jangan lupa mengikuti IHMPT minggu depan. Selamat melanjutkan ibadah adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Kabel, kita sudah ada nih di penghujung ibadah kita hari ini. Sedih ya harus berpisah lagi dengan adik-adik. Jangan sedih Kak, minggu depan kita akan ketemu lagi loh. Namun adik-adik jangan lupa ya untuk firman Tuhan yang udah direnungkan bersama tadi. Yes, Kak Abel. Tetap rendah hati dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun ya adik-adik. Sekarang adik-adik, mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 4 di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu, dan digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Dia
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan yang ada. Engkau tahu Tuhan yang sedang dihadapi dunia termasuk Indonesia, pandemi COVID-19. Tolong Tuhan berkati setiap pemerintah agar apa yang mereka rencanakan semua bisa menjadi berkat bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi COVID-19 ini. Berkati tim medis yang bekerja dari awal sampai akhir, dan biarkanlah Tuhan berkati setiap usaha mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menyembuhkan banyak orang. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, khususnya GPIB Shalom. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu atas gereja kami. Agar sungguh Tuhan berkati pemimpin gereja kami, Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Marinus Mainaki, beserta PHMJ dan Majelis Jemaat, seluruh pengurus Pelkat, komisi-komisi yang ada. Agar sungguh kami bisa lebih lagi untuk melayani-Mu Tuhan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi pandemi 19 COVID ini. Tuhan juga berkati teruna kami Tuhan, PT Shalom Depok khususnya. Tuhan tolong berkati setiap kakak layan yang bertugas, yang bertanggung jawab, tim multimedia dan segala hal yang menunjang pelayanan kepada-Mu Tuhan agar sungguh bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga tak lupa berdoa buat orang tua kami. Terima kasih Tuhan tolong berkati mereka agar selalu sehat di waktu-waktu masa tua mereka yang mencari nafkah bagi kami. Berkati mereka, pekerjaan mereka, dan biarkanlah mereka bisa menikmati segala sesuatunya dengan baik, dan mereka Tuhan berikan umur panjang. Juga berkati orang-orang yang sakit Tuhan, orang yang belum seberuntung kami. Tuhan tolong berikan kesehatan melalui banyak hal, obat-obatan, makanan dan minuman yang ada di rumah sakit maupun ada yang di rumah dirawat, di dalam gereja maupun orang-orang yang mungkin tidak kami kenal. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya rencana, Tuhan mampu menyembuhkan mereka, dan berkehendaklah bagi mereka yang terbaik untuk mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami juga sudah selesai. Kami mohon berikan kami kekuatan untuk bisa menjadi berkat melalui firman yang kami pahami, agar kami juga mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, dan biarkanlah Tuhan kami bisa menikmati berkat Tuhan dengan begitu sukacita, dan dengan berkat Tuhan juga kami bisa terus melangkah ke depannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, silahkan mengumpulkan persembahan. Setelah itu, boleh persembahannya dititipkan kepada Papa dan Mama untuk diserahkan ke gereja. Ibadah kita sudah selesai. Mari tetap jaga kesehatan dan kebersihan juga ya adik-adik. Ingat untuk melayani Tuhan dimanapun adik-adik berada. Jangan lupa saat teduhnya ya, di Selamat Pagi Teruna. Tetap diikuti loh adik-adik. Ingat juga pesan Ibu, 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan ya. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.